Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Husna Nur Hifdi dari kelas mata kuliah Manajemen Resiko, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Pijo Santoso MT PhD dengan NIM 30402100139. Saya akan memaparkan materi mengenai analisa kebangkrutan bisnis perusahaan Stoko. Sejarah perusahaan Stoko. Di sini Stoko merupakan sebuah startup e-commerce yang berbasis di Jakarta, Indonesia, yang didirikan pada tahun 2017 oleh Yohanes Sugiono, Nugroho, dan Haryanto Tanjo. Sejak didirikan pada tahun 2017, Stoko telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan berhasil menarik minat beberapa investor terkemuka seperti Sequoia Capital India, Epic Crowd, Monks Hill Ventures, SoftBank Ventures Asia, dan lainnya. CEO Stoko, Aswin Andrinson, memimpin tim Stoko dalam mengembangkan inovasi dan teknologi baru yang dapat membantu pelanggan dan mitra bisnis Stoko untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, Aswin juga memperkuat sinergi antara tim Stoko dan mitra bisnis, serta membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan perusahaan Stoko. Analisa kegagalan perusahaan Stoko. Stoko berhenti beroperasi karena pendapatannya turun drastis akibat pandemi virus corona. Tutupnya Stoko menjadi bukti bahwa perusahaan startup mengalami kerugian dengan turunnya pendapatan karena pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan pemerintah guna mencegah penyebaran virus corona. Hal tersebut membuat para startup memaksa mereka untuk memotong gaji dan pekerjaan untuk menangani krisis keuangan. Stoko resmi mengumumkan mereka berhenti beroperasi. Beberapa hari sebelumnya, startup yang dinahkodai CEO founder dan CEO Aswin Andrinson ini hanya mengumumkan berhentinya beroperasi untuk sementara waktu. Namun, pandemi akhirnya memaksa mereka untuk gulung tikar. Model bisnis dalam perusahaan Stoko. Yang pertama, dalam penjualan produk, Stoko menyediakan berbagai macam produk bahan makanan dan minuman dari supplier terpercaya dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, dalam pengelolaan stok, fitur pengelolaan stok ini membantu para pengguna untuk memantau ketersediaan produk serta melakukan pembelian produk bahan makanan dan minuman ketika kehabisan stok. Yang ketiga, dalam pengiriman, Stoko menyediakan layanan pengiriman dengan cepat dan jangkauan yang luas di berbagai wilayah Indonesia. Dengan adanya program keanggotaan premium, terdapat fitur-fitur tambahan serta layanan yang lebih lengkap seperti layanan pengiriman gratis, harga khusus untuk produk tertentu, dan layanan pengelolaan stok yang lebih canggih. Selanjutnya yaitu karakteristik Stoko. Yang pertama, platform digital. Stoko menyediakan platform digital yang memungkinkan pelanggan termasuk restoran dan kafe untuk memesan bahan makanan dan minuman secara efisien. Yang kedua, optimasi rantai pasokan. Perusahaan ini menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan hingga distribusi ke pelanggan. Yang ketiga, pemahaman industri makanan dan minuman. Stoko memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan industri makanan dan minuman, membantu mereka menyediakan solusi yang sesuai dengan tantangan sektor ini. Yang keempat, fokus pada pelanggan bisnis. Stoko dirancang untuk melayani kebutuhan bisnis di sektor makanan dan minuman dengan menawarkan solusi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Untuk ancaman yang dialami dari perusahaan Stoko ini adalah platform yang fokus menyediakan kebutuhan bahan pokok bagi tempat makan, khususnya restoran, kafe catering, dan usaha kuliner rumahan. Stoko menyuplai berbagai bahan makanan mulai dari daging, sayur, mayur, tepung, kopi, dan lain-lain. Sedari awal, Aswin memang menyatakan Stoko fokus bermain di segmen B2B. Mereka mewujudkan platformnya sebagai hubungan pemenuh kebutuhan pebisnis kuliner. Dengan prospek yang dianggap cukup cemerlang, maka
Tak heran jika Stoko berhasil meraih pendanaan seri A dari Monk Hills Partner dan Arcel Partner India pada akhir Desember 2018. Ancaman selanjutnya, namun kenyataan pada berakhir pahit untuk Stoko. Banyaknya restoran, kafe, dan rumah makan yang berhenti beroperasi merenggut pendapatan mereka. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengatakan bahwa setidaknya ada ribuan restoran yang tutup akibat wabah COVID-19. Pahitnya bisnis B2B e-commerce seperti Stoko ini juga dirasakan oleh Eden Farm dan Wahyu. Kendati begitu, mereka mengklaim skalanya masih belum mengkhawatirkan. Founder dan CEO Eden Farm David Gunawan mengatakan ada dua jenis segmen yang umumnya mereka layani, yaitu restoran dan warung kelontong. Dari keduanya, David menyebutkan restoran lain yang kena imbas yang lebih besar. Founder CEO Wahyu Peter Carter bercerita pengalaman serupa. Sejumlah warung yang berafiliasi dengan Wahyu sudah berhenti beroperasi, terutama yang berlokasi di area perkantoran. Peter juga tak menyebut berapa jumlah pastinya. Namun, ia memastikan warung-warung lain tak terkena dampak serius dari wabah ini, terutama yang berlokasi di area perumahan dan perkampungan. Siasat bertahan dari perusahaan Stoko. Peter menjelaskan bahwa masalah yang ada sekarang adalah menjaga permintaan terjaga. Kiat menjaga permintaan dari Wahyu sejauh ini adalah membantu warung-warung agar dapat berjualan di platform digital seperti GoFood. Di saat yang bersamaan, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di banyak daerah sudah menggeser pola belanja dari Wahyu. Di tempat lain, Eden Farm yang kliennya sebagian besar adalah toko kelontong punya siasat lain untuk tetap bertahan selama pandemi ini. David mengatakan mereka mengandalkan sistem keagenaan dan menjangkau pembeli yang enggan keluar rumah. David menolak sistem baru di berbagai B2C. Ia menyebut pihaknya hanya mereaktivasi model pembelian secara berkelompok yang sejatinya sudah ada sejak tahun lalu namun baru dihidupkan kembali 3 pekan lalu. Analisis saran dan pembelajaran. Yang pertama, pentingnya perencanaan keuangan yang matang, terutama dalam menghadapi kondisi tak terduga seperti pandemi. Menyimpan cadangan dana dan mengelola keuangan secara berhati-hati dapat membantu perusahaan bertahan dalam situasi tersebut. Yang kedua, melakukan inovasi produk baru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, lebih baik bagi Stoko untuk merencanakan penghematan uang sejak awal, terlebih di saat pandemi. Dengan mempunyai cadangan dana, maka Stoko tidak akan mati begitu saja. Yang keempat, mendefinisikan kembali strategi keuangan. Yang kelima, membuat konten yang menarik, seperti konten-konten yang informatif dan interaktif di berbagai sosial media. Dari pembahasan analisis kebangkrutan perusahaan Stoko dapat saya simpulkan bahwa kebangkrutan e-commerce Stoko dapat mencakup beberapa faktor-faktor seperti manajemen keuangan yang tidak efektif, persaingan pasar yang sengit, atau masalah strategis yang menyebabkan ketidakberlanjutan bisnis. Analisis yang lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam penyebab kebangkrutan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih jelas.